Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, menurut Alkitab, berbagai kesukaran dan kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah ujian iman. Artinya, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita dan pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Amin. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8 memberikan pedoman bagaimana sikap dalam menghadapi kesukaran atau kesusahan hidup sebagai ujian iman. Sikap apakah itu? Yang pertama, bersukacitalah. Amin. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Artinya kita harus tetap bersyukur, bergembira, dan memuji Tuhan karena Dia telah dan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan melalui kesukaran yang tengah kita alami. Dan karena itu, jangan pernah bersungut-sungut, jangan kecewa, jangan marah-marah, jangan meragukan kuasa Tuhan, apalagi mempertanyakan Dia. Dan ini yang paling penting juga, jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Jadi sikap yang pertama menghadapi kesukaran, kesusahan sebagai ujian iman, yang pertama adalah bersukacitalah. Yang kedua, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi yang kedua, berserahlah. Artinya melalui berbagai kesukaran hidup, Tuhan sedang memproses kita agar menjadi pribadi yang sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Jadi dengar baik, kita harus menyerahkan diri dan mengikuti dengan ketekunan, tentu juga dalam kesetiaan, sampai kemudian proses dari Tuhan itu menjadi kenyataan. Amin. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, sikap yang ketiga, kalau kita lihat di ayatnya yang kelima, di 1 Yakobus Yakobus pasal 1 ayat yang kelima dikatakan begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi yang ketiga, saudara, memiliki hikmat. Amin. Artinya roh Tuhan Yesus sendiri yang adalah hikmat kita harus intervensi langsung, memimpin, menuntun, dan menolong kita untuk melangkah melewati masa yang sukar yang kita hadapi. Hikmat bukan sekedar pengetahuan akan firman Tuhan, bukan sekedar karunia yang memampukan kita untuk menerapkan firman Tuhan dalam mengatasi berbagai masalah hidup, tetapi sudah mempersonifikasikan dirinya dalam Kristus Yesus. Yang keempat, di ayat 6 dan ayat yang ke-8 di Yakobus pasal 1 dikatakan begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang keempat yang saya mau katakan, sikap, yaitu doa. Jadi sikap berdoa, artinya berbicara kepada Tuhan dan menyatakan keinginanmu kepadanya, dan itu terus menerus dengan tidak jemu-jemunya. Amin. Kalau kita berhenti berdoa, itu berarti di hati kita ada kebimbangan,
dan keraguan kepadanya. Kalau kita terus dan terus mencari dan menghampiri Dia dengan permohonan dan ucapan syukur, berarti kita tidak ragu dan kita tidak bimbang kepadanya. Amin. Maka saudaraku yang kekasih, ya, pasti janji Tuhan, ya, di dalam Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, perhatikan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi tujuan dari ujian iman adalah kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Karena itu ketika kesukaran datang, maka yang pertama bersukacitalah, yang kedua berserahlah, dan yang ketiga minta hikmat, dan yang keempat berdoalah. Kita pasti melihat ada jalan keluar, bahkan mujizat yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan ketika ada masalah sebagai ujian iman, kami harus bersukacita, kami harus berserah kepadamu, kami minta hikmat, dan kami juga selalu berdoa, berbicara kepadamu, menyatakan segala keinginan hati kami di dalam doa. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau pasti mendengar dan menjawab doa-doa kami, dan Engkau pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada yang selalu menyaksikan tayangan ini. Mereka tidak pernah kekurangan dan mereka diberikan perlindungan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.